Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya TA Channel. Di video kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah mesin saja ya. Ini lemparan dari teman saya. Untuk keluhannya itu katanya garis tengah mendatar atau vertikal ya. Dan juga pernah diganti IC vertikal namun hasilnya masih tetap nihil ya. Dan dibawa ke tempat saya. Oke, ini untuk selanjutnya saya akan pasangkan ke tabung cembung ya sebagai percobaan. Eh, kita akan coba dulu ya. Kita akan lihat keluhannya apa benar untuk mesin ini itu keluhannya di garis tengah mendatar. Sebelum kita lanjut ke perbaikan, pastikan ya untuk keluhan kita harus tahu dulu meskipun sudah di beritahu ya. Namun tidak ada salahnya kita pastikan untuk keluhannya. Dan untuk keluhan seperti ini itu memang wajar ya, meskipun kita ganti IC vertikal namun hasilnya tetap sama. Memang karena dampak-dampak lainnya juga besar ya, faktor-faktor komponen lain seperti halnya elko, kapasitor maupun resistor ya, itu bisa juga menyebabkan garis tengah mendatar ya. Karena nilai hambatan R ataupun kapasitor itu sangat berpengaruh ya, seperti elko kering, bahkan R yang nilainya melar ataupun tidak stabil itu bisa mengakibatkan garis tengah ataupun iuk vertikal itu tidak bekerja. Untuk hal seperti ini itu memang susah gampang mencarinya ya, karena dari inti sarinya itu garis tengah mendatar itu memang larinya kebanyakan ke IC vertikal, namun tidak menutup kemungkinan hal-hal yang lain seperti komponen yang lain itu bisa menyebabkan garis tengah. Dan yang penting itu kita harus tahu ya, tahu untuk normal tegangannya berapa dan untuk arusnya berapa, dan yang dibutuhkan tegangan itu harus mencapai ya. Contoh seperti kabel iuk vertikal itu normalnya sekitar 12 volt ya, tidak bisa lebih. Mungkin kelebihan sedikit ya, atau 13 volt itu masih bisa ditoleransi. Oke, ini untuk kabel AC-nya saya sudah pasang dan saya akan coba ya, pastikan bahwa untuk keluhannya ada di garis tengah vertikal. Ini TV-nya sudah start ya, namun belum tahu untuk gambar tabungnya seperti apa ya. Coba kita akan lihat untuk hasilnya. Gelap, tidak ada tanda-tanda sinar ya. Coba saya akan naikkan dulu untuk screen-nya. Dan memang benar ya, untuk keluhannya itu ada di garis tengah vertikal ya. Oke, untuk selanjutnya yang pertama kita harus tes yaitu IC vertikal. Meskipun pernah diganti baru ya yang dari pemilik, namun kita harus pastikan bahwa IC vertikal keadaan normal. Untuk pengetesan yang kedua itu kita harus pastikan tegangan dari FBT ya. Dari FBT itu untuk menyuplai tegangan IC vertikal itu sekitar 26 volt ya. Itu harus ada. Yang kedua itu ada 12 volt di kabel soket iuk vertikal ya. Dan
Jika itu tidak ada ya, mungkin kemungkinan besar defleksi atau yoke vertikal itu tidak bisa bekerja ya. Kita harus memastikan hal-hal yang intinya, hal-hal inti yang harus kita pastikan yaitu adalah tegangan 26 volt dari FBT, dan untuk IC vertikal itu harus keadaan normal. Baru kita mencari tegangan-tegangan yang mungkin drop ataupun ada lonjakan tegangan. Itu bisa sangat berpengaruh ya. Ini saya akan cuma pastikan untuk pengetesan IC vertikal masih keadaan normal ya. Takutnya kalau tidak dicek itu kita bisa terkecoh ya, terkecoh dengan IC vertikal baru namun sudah mati. Kalau kita tidak tes dulu, kita akan terkecoh untuk melakukan perbaikan. Dan memang untuk IC vertikal masih keadaan normal ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan teskan untuk tegangan inti ya. Itu kita harus tes di kabel yoke yang menuju ke vertikal. Kita tes dulu apakah ada tegangan yang untuk menyuplai yoke vertikal yang normalnya 12 volt. Itu harus ada ya. Sebentar, ini agak silo, saya redupkan sedikit ya. Oke, ini saya akan tes untuk yang menuju ke yoke vertikal. Ada ya, namun terlalu besar ya, mencapai 25 volt. Bahkan yang ini yang dibutuhkan 12 volt saja bisa yoke vertikal bekerja, namun ini ada 25 volt. Oke, ini saya akan turut ya untuk jalurnya. Ini melalui R itu masih 25, namun sedikit berdenyut ya, bergoyang untuk multitester. Setelah lewat resistor kembali, itu seharusnya 7 volt ya, tapi malah 25 volt. Setelah R 30 kilo ini nilainya seharusnya 2 volt namun tidak ada. Kemungkinan besar di sini ya untuk trouble-nya ada kelonjakan volt dan bisa menyebabkan IC yoke vertikal tidak bekerja ya. Oke, ini saya akan coba zoom ya. Saya akan perdekat kembali untuk gambarnya, pengambilan videonya. Nanti mungkin di video terakhir saya akan terterakan gambar ya. Nah, di sini itu melewati R, kode R311 ya. Di sini seharusnya itu ada 7 volt, tapi malah 25 volt. Dan setelah melewati R 30 kilo itu seharusnya 2 volt ya, namun malah kosong ya atau drop ya. Ini saya sudah cabut untuk R nya dan nilainya adalah 30 kilo ya, bener ya, untuk nilainya 30 kilo, dan saya akan ganti saja dengan yang baru. Saya akan ganti untuk nilainya 33 kilo. Untuk pinnya itu oranye dan emas ya.
Oke, untuk selanjutnya apakah setelah kita ganti eh, bisa menyala normal ya? Belum tentu, mungkin ada kendala-kendala lain, dan jika memang kita ganti itu tegangan normal ya, yang dibutuhkan itu sudah mencapai, mungkin TV akan normal kembali ya. Oke, ini saya akan perhatikan kembali untuk R yang saya ganti. Ini kode R311. Ini seharusnya sebentar, saya perdekat dulu ya. Ini seharusnya ada 7 volt, dan setelah melewati R itu menuju ke yuk itu ada 12 volt ya. Dan di sini ada 12 volt, dan naik itu setelah R 30 kilo di sini ya, di sini ada 2 volt yang menuju ke jumper sini ya, itu ada 2 volt. Dan kita akan langsung coba saja ya, apakah untuk nilainya sudah normal atau masih ada kelonjakan volt ya yang menuju ke jalur vertikal yuk. Oke, ini saya akan coba lakukan pengetesan ya. Nah, ini ada 2 volt, dan yang menuju ke yuk itu ada 7 volt. Sebelum 12 volt ya, itu ada 7 volt. Memang ini yang kita butuhkan. Kita akan lihat ya untuk layar tabungnya apakah sudah membuka, dan sudah normal ya, untuk layarnya sudah membuka normal kembali. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.